Juventus kalah lagi di laga pamungkas grup H Liga Champions 2022-2023. Sinyonya tua kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 1-2 di Allianz Stadium, Italia, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022, dini hari WIB. PSG membuka keunggulan saat laga baru berjalan 13 menit lewat tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan Kylian Mbappe. Juventus membalas di menit ke-39 melalui gol yang dicetak Leonardo Bonucci. PSG kembali memimpin di menit 69 melalui akselerasi Nuno Mendes yang baru masuk sekitar 30 detik sebelumnya. Juventus sempat mendapatkan gol di menit ke-78, tetapi gol dari Manuel Locatelli itu dianulir karena sang pemain berada di posisi offside. Kemenangan ini sebenarnya tak mengubah hasil bahwa PSG lolos ke babak gugur dengan perolehan 14 poin dan Juventus tetap di posisi 3 dengan 3 poin. Akan tetapi di laga lain, kemenangan telak Benfica atas Maccabi Haifa menyebabkan PSG lolos sebagai runner-up. Dalam 10 menit pertama, Juventus coba mengancam gawang PSG dengan tendangan-tendangan langsung. Dua upaya yang tercipta belum berbuah hasil karena melenceng dan diblok. PSG yang baru mendapatkan tendangan pertamanya, justru mampu cetak gol lebih dulu di menit ke-13. Aksi Kylian Mbappe melalui Federico Gatti, menggocek satu pemain lagi, lalu diakhiri dengan tendangan dari luar kotak penalti. Selepas gol tersebut, Juventus masih dengan rencana awal, setiap ada ruang yang terbuka, maka para pemain Bianconeri akan melepas tembakan. Namun, dari total 8 tembakan yang dilepaskan, tidak satu pun yang tepat sasaran. Aksi Mbappe nyaris membuat Juventus kebobolan lagi di menit ke-33. Kali ini, Mbappe berperan untuk menyiapkan ruang tendangan bagi Lionel Messi di kotak penalti. Tendangan kaki kiri Messi terlalu lemah dan tepat di tangkapan kiper Mendy. Untungnya Juventus bisa menyamakan kedudukan di menit ke-39. Gol dicetak oleh Leonardo Bonucci. Ia tiba-tiba ada di kotak penalti PSG dan menjadi pemain tidak terkawal saat Juan Cuadrado mengirimkan umpan dengan sundulan dari sisi kanan. 45 menit pertama tidak bisa dibilang jadi Juventus sesungguhnya. Walaupun terlihat unggul dari segi tembakan dengan total 10 kali, tetapi 5 diantaranya berasal dari luar kotak penalti. 15 menit babak kedua berjalan cukup sengit. PSG dan Juventus sama-sama punya peluang untuk mengkreasi serangan. Namun, kesalahan umpan dan salah pergerakan membuat upaya-upaya tersebut kandas dengan sendirinya. Tembakan tepat sasaran pertama baru tercipta di menit ke-60 yang dilepaskan oleh Mbappe. Lagi-lagi berawal dari salah umpan pemain Juventus. Pemain PSG melakukan transisi cepat. Messi mengakses Mbappe di kiri. Mbappe kemudian melepaskan tendangan kaki kanan mendatar, tetapi arahnya terlalu tepat ke pelukan kiper lawan. PSG kembali ciptakan tembakan tepat sasaran di menit ke-66. Kali ini tendangan spekulasi Sergio Ramos dari luar kotak penalti sempat mengenai salah seorang pemain Juventus. Bola berubah arah dan mengancam gawang Juventus. Untungnya kiper Szczęsny sigap menghalau bola tersebut. 3 menit kemudian, PSG berhasil kembali memimpin skor. Nuno Mendes yang baru masuk sekitar 30 detik sebelumnya, menerima umpan dari Mbappe, memenangkan adu lari dengan Juan Cuadrado, kemudian menaklukkan kiper Szczęsny. Juventus sempat mencetak gol di menit ke-78 saat Manuel Locatelli mencetak gol. Ia terjebak offside lebih dulu saat memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Filip Kostic dari luar kotak penalti. Para pemain Juventus sempat meminta hadiah penalti ke wasit di menit ke-84. Federico Chiesa yang melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dijegal oleh Ramos. Dalam tayangan ulang, jegalan itu tepat mengarah ke kaki sang pemain. Tetapi wasit tetap dengan keputusannya dan tak ada tinjauan dari VAR.